Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Jadi, saya akan share dulu bahannya, bukan bahan sih sebenarnya. Apa tuh namanya? eh Layar. Nah, kalau udah kelihatan layar, udah kelihatan layar, udah ya, udah kelihatan layar ya. Nah, kalau sudah kelihatan layar, perhatikan semuanya. Udah pada jawab ini semua kan? Udah pada jawab eh pretestnya semua kan? Nah, kita akan belajar yang namanya finding specific information. Specific information in the text. Nah, jadi di dalam sebuah teks ada informasi-informasi yang diberikan, ya. Dan kita diminta untuk menemukan informasi-informasi spesifik tersebut. Misalnya dia menceritakan tentang orang, di mana ini lahir, apa yang dia lakukan, di mana dia tinggal, siapa yang menemani dia. Itu di dalam teks dijelaskan tuh satu persatu informasi-informasi itu. Nah, kita diminta untuk mencari informasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan finding specific information, menemukan informasi-informasi yang ada di dalam teks. Ya, kita diminta untuk menemukan informasi-informasi yang ada di dalam teks. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diminta untuk memverifikasi verifikasi informasi tersebut benar atau salah, ya. Kita juga diminta untuk melihat apakah informasi tersebut ada disebutkan di dalam teks atau tidak. Nah, itulah yang disebut dengan soal-soal finding specific information. Itu yang disebut dengan soal finding specific information. Misal, saya akan kasih contoh satu, ya. Bentar, kita coba buka soal. Ini saya ada punya soal Tempo Ruang Guru. Ya, kita buka dulu. Ya, kita buka dulu. Nanti saya coba. Nah, misalnya nih, misalnya ya. eh saya share bentar, share screen teks. Nah, teman-teman menemukan soal di depan teks satu, teks dua, teks satu, teks dua. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Nah, ada pertanyaan seperti ini. What does Dr. Kinas imply about consuming alcohol? Ada pertanyaan, what does Dr. Kinas imply about consuming alcohol? Di sini ada kata consuming alcohol. Kemudian ada kata Dr. Kinas. Yang ditanyakan adalah apa yang dijelaskan oleh Dr. Kinas tentang consuming alcohol. Kata kuncinya adalah Dr. Kinas dan consuming alcohol. Untuk mendapatkan jawabannya, kita harus membaca bagian spesifik pada teks, terutama yang ada kata Dr. Kinas dan consuming alkoholnya. Coba kita cari. Apa yang dibilang Dokter Kinas tentang consuming alkohol? Kita cari Dokter Kinas. Mana dia bilang Dokter Kinas? Ya, di sini Zachary Christensen, John Foxe. Ya, kita tidak menemukan Kinas sejauh ini. Kinas. Nih, Patrick Kinas. Nah, ini ada kan? Consumption alcohol. Nah, di sini kita ketemu nih. Patrick Kinas consumption alcohol. Menurut Patrick Kinas, alcohol consumption should strictly avoided by pregnant women. Nah, harus dijauhi oleh wanita yang hamil. Di sini ada dia bilang pregnant woman harus dijauhi oleh wanita yang hamil. Itu menurut dia, itu terkait dengan konsumsi alkohol. As we said in our study, even low level of alcohol consumption can lead structural change in brain development and delay brain maturation.
Ya, konsumsi alkohol bisa membuat perubahan pada perkembangan otak dan memperlambat eh, pertumbuhan otak. Jadi berdampak kepada pertumbuhan otak bayi. Itu kalau seandainya orang tua bayi itu mengkonsumsi alkohol, dibilang di situ bagi wanita hamil. Nah, untuk it is unclear, nah tapi masih belum jelas bagaimana perubahan struktur, how this structural change dalam otak akan berefek kepada perkembangan otak pada bayi. Nah, masih belum ada penelitiannya. Jadi harus diteliti lebih lanjut, ya kan? Harus Hmm. diteliti lebih lanjut. So itu kata-kata dari si dokter Kinas. Berarti ibu hamil nggak boleh eh, mengkonsumsi alkohol. However, we can strongly assume that changes we discover contribute to cognitive and behavioral difficulties. Bisa berdampak kepada bayi. Coba kita lihat ya. Ah, betul. Nah, di sini dia bilang konsumsi alkohol bisa merusak bagi wanita hamil. Betul kan? Kalau di sini dia bilang bisa bahaya kalau dikonsumsi banyak-banyak. Enggak, dikit aja bisa bahaya. Misalnya, ah betul. Manfaat dari konsumsi alkohol nggak dibilang manfaat konsumsi alkohol, dia bilang kejelekannya tadi. Salah. Wanita hamil boleh mengkonsumsi, nggak boleh. Tadi dia bilang kata avoid. Avoid itu artinya menghindar. Avoid artinya menghindar. Menghindar. Terus alkohol seharusnya dikonsumsi oleh perempuan, nggak ada. Nah, jawabannya ada di A. Nah, itulah yang disebut dengan soal specific information, di mana kita diminta untuk mencari informasi di dalam teks. Nah, dalam kasus nomor 4 ini, kita diminta untuk mencari informasi tentang apa yang dibilang oleh dokter Kinas ini. Apa yang dibilang oleh dokter Kinas ini terkait dengan konsumsi alkohol. Gimana cara carinya? Cari mana dibilang dokter Kinas, cari alkohol, cari apa yang dibilang oleh dokter Kinas di situ, itulah jawabannya. Itu yang disebut dengan specific information. Itu yang disebut dengan specific information. By the way, yang kira-kira agak ribut-ribut di situ kan di mute aja ya, teman-teman sekalian ya. Kalau ada pertanyaan nanti baru dihidupkan mikrofonnya ya. Nah, itu contoh soal specific information. Nah, sekarang coba kita lihat jenis-jenis pertanyaannya bunyinya kayak apa sih? Nah, mana dia tadi? Ini ya. Oke. Itu ya. Bunyi pertanyaan dari redaksi dari pertanyaan finding specific information. Information. Yang pertama, ya ada pertanyaan yang kayak gini. Dia menggunakan 5W 1H. 5W 1H. Misalnya kayak tadi dia bilang pakai what. What apa yang dibilang oleh apa tadi dia bilang? Bentar, saya coba lihat lagi. Dia bilang tadi, what does Dr. Kinas imply about? Nah, contoh tadi ya, what does Dr. Kinas imply about? Mana? Kita hapus dulu. Sebentar, coba kita copy dulu ya. Nah, misalnya ada pertanyaannya kayak gini, pakai 5W 1H. What does Dr. Kinas imply about consuming alcohol? Atau misalnya ada pertanyaan pakai why. Why why can pregnant woman consume? Kenapa pregnant woman not why can pregnant woman not consume alkohol? Kenapa wanita hamil nggak bisa mengkonsumsi alkohol misalnya? Tadi ada dijelasin kan? Nah, dia pakai 5W 1H. 5W 1H itu apa-apa aja. Ya, ketika ada pertanyaan what, who, siapa, when, di mana, where, kapan, when, kapan, where, di mana.
Kemudian ada dia bilang why, mengapa, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian how, bagaimana. Jadi kalau ada 5W1H, dia menanyakan tentang specific information. Next, yang kedua. Yang kedua adalah, ini kita udah kecil tulisannya. Nah, yang kedua, dia bukan bilang 5W1H, tapi ada pertanyaan kayak gini. Ada kata-kata kayak according to the text atau menurut teks. Nah, ada kayak kata-kata kayak gini. Berarti dia menanyakan specific information. Atau dia punya kata-kata kayak gini. The text state that, teks bilang bahwa, nah, ada kayak kata-kata kayak gitu. Atau misalnya dia ada kata true, not true, yang benar atau yang salah. Yang benar atau yang salah, atau ada kata-kata kayak accept. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang menanyakan tentang specific information. Next, selanjutnya, ya, bagaimana cara menemukan jawabannya? Gimana cara kita menemukan jawaban soal specific information? Yang pertama, satu, baca soal dan pahami soal. Ya, pahami apa yang ditanyakan. Setelah kita paham apa yang ditanyakan, baru kemudian ambil keyword atau kata kunci pada soal, ya, ambil keyword atau kata kunci pada soal. Kata kunci tersebut adalah kata yang akan kita cari di teks. Kata yang akan dicari pada teks. Nanti kita akan cari kata itu di teks. Di situ kita akan baca dan menemukan informasinya benar atau salah, tepat atau tidak, alasan kenapa dan lain sebagainya. Ya, ambil kata kunci, kita cari nanti pada teks. Sifat kata kunci haruslah keyword itu harus unik. Unik artinya adalah yang jarang keluar pada teks. Ya, harus unik, yang jarang keluar pada teks. Yang ditanyakan itu kata kuncinya. Kayak tadi kan saya ambil kayak kata kunci saya ambil tadi misalnya ditanyakan di sini. Di sini kan ada soal tadi, ya, ada soal di sini ditanyakan what does Dokter Kinas what does Dokter Kinas imply? Nah, kata kunci yang saya ambil adalah Dokter Kinas. Kemudian kata kunci yang kedua saya ambil adalah consuming alcohol. Nah, tadi saya cari mana dia bilang Dokter Kinas. Terus saya cari juga di mana dia bilang consuming alcohol. Disitulah saya baca. Nah, harus unik, jarang keluar pada teks, angka-angka Mm-mm. atau nama. Masih. Kenapa? Oke, kalau misalnya ini di mute aja ya. Angka-angka atau nama-nama. Nama biasanya unik. Setelah kita menemukan kata kunci, baru yang kita lakukan adalah kita cari pada teks, kemudian kita baca. Kita baca di bagian tersebut untuk menemukan informasinya. Kita baca di bagian tersebut untuk menemukan informasinya. Itu dia, ya. Kita akan coba praktek, akan coba kita praktek, ya. Misal kita praktek, sebentar saya coba bagikan ini dulu. Soalnya terlebih dahulu, mana dia? Saya akan coba pakai soal dari Pahami Fai, soal nih. Saya akan coba pakai soal dari Pahami Fai. Saya coba share dulu ya. Bentar kita share-share dulu. Kita akan coba jawab. Nih, misal saya mau minta teman-teman lihat nomor 6. Perhatikan lihat nomor 6. Saya mau minta teman-teman untuk latihan. Lihat nomor 6. Yang pertama, caranya adalah kita baca soal. Pertama kita baca soal terlebih dahulu. Nomor 6 ini kita baca soal terlebih dahulu. Setelah kita baca soal, ini kita baca soal kan? Ambil kata kunci. Setelah kita pahami soalnya, di soal ini ditanyakan, kenapa
Banyak orang opt for MP3 menurut William Bowles. Nah, opt for MP3 menurut William Bowles. Saya minta teman-teman menuliskan kata kunci apa yang cocok kita ambil pada nomor 6 ini yang nanti akan kita cari di teks tentang informasi ini. Tulis di kolom chat. Kira-kira kata kunci apa yang cocok kita ambil di nomor 6 ini sehingga kita nanti bisa baca itu di teks. Silakan. Kata kunci apa teman-teman? Nah, good. MP3, William Bowles. Nah, nama, kalau nama itu lebih gampang ya. Op MP3, William Bowles. Good, good. Nah, coba kita cari sekarang. Sekarang kita cari. Nah, nanti kita akan baca menurut William Bowles kenapa banyak orang yang opt for MP3. Nah, kita baca pada teks. William Bowles. Nah, kita ketemu William Bowles di sini. Ya, kita ketemu kata William Bowles. Thank you. William Bowles. Kemudian people up to MP3. Nah, di sini ada kata people, ya kan? Most people, banyak orang. Nah, banyak orang. The convenience and freedom from background noise is more important than digital comprehension artifact. They will choose MP3. Nah, kenapa dia choose MP3? Karena di sini dibilang nih, convenience and freedom from background noise, ya, kenyamanan dan terbebas dari keributan, ribut, ya, itu yang penting daripada digital comprehension artifacts. Dan makanya mereka ya will choose MP3. Kata kuncinya apa tadi? Kita copy coba. Coba kita copy kata kuncinya. Kita copy kata kuncinya di sini. Tut, 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 tut. Nah, kita copy. Ah, dia langsung beradu nih sama ini. Kita copy. Setelah kita copy, kita go back to the question. Kita cocokkan jawabannya. Kenapa orang lebih memilih untuk MP3. Di situ ada jelas alasannya tadi dia jelaskan. Ini alasan dia jelaskan. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Silakan dijawab teman-teman sekalian. Ini kelihatan ya. Walaupun agak kecil tapi nampak lah ya. Nah, coba lihat. For most people, bagi banyak orang, kenyamanan, convenience, dan kebebasan, terbebas dari suara ribut, noise ini artinya ribut, noise, itu lebih penting daripada digital compression artifacts. Makanya, and they will choose MP3. Kenapa? Karena ada convenience and freedom from background noise. Karena ada keamanan, kenyamanan, dan terbebas dari suara ribut. Maka jawabannya adalah, mari kita lihat jawaban teman-teman. Ya, jawabannya ada di B. The answer is B. Nah, itulah contoh bagaimana cara kita menemukan soal specific information. Itu contoh bagaimana cara kita menemukan specific information. Nah, cara kayak gitu, soal kayak gini masih lebih gampang kita temui jawabannya. Kenapa? Karena kita diminta untuk baca satu bagian, hanya satu bagian saja. Tapi yang capek kalau misalnya ada soal yang menanyakan pada banyak bagian. Saya kasih contoh ya yang banyak bagian ya. Saya coba kasih contoh yang banyak bagian sebentar.
Mana dia soalnya? Bentar. Udah hilang back ininya, bukunya. Kemarin ada ketemu sama bukunya. Sebentar, sebentar. Nggak lama kok. Lagi perlu dia hilang. Oh, di sini dia. Oke. Nah, sebentar. Coba saya share dulu. Oke, sudah saya share. Nah, coba sekarang perhatikan. Sekarang soal jenis soalnya itu lebih sedikit sulit. Di mana dia meminta kita untuk mencari informasi satu persatu pada teks. Satu persatu. Ya, satu persatu pada teks. Mana ya dia? Sebentar, sebentar. Inilah yang capek nih. Lagi perlu dia nggak ada. Lagi nggak perlu dia ada di mana-mana. Ini dia. Ini. Coba perhatikan. Soal nomor satu ini. Ya, pasti kelihatan dong ya di teks ya. Saya zoom in gede-gede nih. Soal nomor satu ini. Dalam soal nomor satu ini, ya, dalam soal nomor satu ini ditanyakan nih, teks mengatakan semua hal berikut ini. Jadi semua dibilang, kecuali satu. Berarti kita cari ada yang nggak dibilang atau ada yang salah. Nah, kalau soal kayak gini, kita harus baca satu-satu. A ada dibilang nggak? B ada dibilang nggak? C ada dibilang nggak? Kita harus cari satu-satu di teks, satu-satu di teks. Nah, soal kayak gini, saya sarankan kepada adik-adik untuk menjawabnya jangan di awal. Jawabnya nanti di akhir-akhir jawabnya. Di saat kita sudah membaca semua teks. Saat menjawab soal-soal yang lain kan kita udah baca teks nih. Jadi setidaknya kita udah dapat info tentang beberapa pilihan jawaban. Jadi kita nggak harus baca ulang. Nah, kalaupun seandainya kita harus jawab, bagaimana cara menjawabnya? Gini cara jawabnya. Yang pertama adalah ambil kata kunci untuk yang A. Coba kalian ambil kata kunci yang A. Kata kunci apa yang kira-kira akan kita cari, kita ambil di A ini? Nanti kita akan cari dia di teks. Coba kalian tulis di chat kata kunci apa yang kita akan gunakan. A di A, ambil satu kata, kata kunci apa yang akan kita gunakan? Coba bilang di kolom chat. Ya, detoxification akan kita gunakan sebagai kata kunci. Nah, coba kita cari. Betul nggak? Betul nggak detoxification itu? Detoxification adalah adalah eh, manfaat utama, primer. Primer itu artinya utama. Manfaat utama puasa. Kita cari pada teks. Kita cari pada teks. Betul nggak kalau misalnya detoxification itu adalah manfaat utama pada puasa? Kita cari pada teks. Setelah kita cari, kita ketemu kata detox. Kita baca. Kita baca di sini. Dia bilang nih, detoxification is foremost. Foremost bahasa lainnya adalah main. Main atau primer yang utama. Nah, primer yang utama. Jadi dia bilang detox itu adalah hal yang paling utama yang disampaikan oleh orang-orang yang membela puasa. Itu artinya apa? Orang-orang yang membela puasa pasti memberikan manfaat kan, menyampaikan manfaat kan. Berarti betul detox adalah manfaat utama puasa. Itu contohnya. Jadi kita menemukan bahwasanya pilihan jawaban yang A ini benar. Sementara kita disuruh minta mencari yang salah, yang tidak dibilang pada teks. Yang tidak dibilang pada teks. Nih, misalnya nih, hmm, yang E, yang E kita ambil kata kunci core body temperature. Core body temperature. Di sini dibilang ada produksi temperatur inti tubuh.
ada produksi temperatur inti tubuh. Itu dibilang. Betul atau salah kata-kata itu? Coba kita lihat core body temperature. Nah, kita cari core body temperature. Mana dia bilang core body temperature? Aduh, ini harus kita zoom out nih biar kita dapat. Nah, kita cari. Nah, setelah kita baca, kita cari. Di sini kita temu nih, core body temperature. Nah, pada teks dia bilang reduction, reduction core body temperature. Pada teks dia bilang reduction core body temperature. Reduksi, reduction core body temperature. Itu pada teks. Pada pilihan jawaban dia bilang production core body temperature. Tadi pada teks apa dia bilang? Kita copy coba ya. Pada teks kita copy ya. Biar bisa kita bandingkan. Pada teks dia bilang gini. Dia bilang gini pada teks. Bentar ya. Pada teks dia bilang ada produksi core body temperature. Sementara pada pilihan jawaban dia bilang bukan ini kita kecilin coba. Coba kita lihat. Di teks dia bilang reduction, di pilihan jawaban dia bilang production. Itu artinya apa? Reduction artinya pengurangan, mengurangi. Temperatur pada tubuh dikurangi. Kalau di pilihan jawaban dia bilang memproduksi, mengeluarkan, menghasilkan. Menghasilkan bukan mengurangi, memperbanyak berarti kalau menghasilkan. Berarti artinya apa? Pilihan jawaban E itu salah. Maka ditanya tadi, yang ditanya adalah teks mengatakan hal berikut ini kecuali berarti yang salah kita cari. Jawabannya yang salah ada di E. Karena di E nggak dibilang produksi. Yang dia bilang adalah reduksi. Kayak gitu. Ya, jadi ada dua jenis dia. Jenis pertama, kita bisa langsung menemukan di satu tempat, langsung dapat jawaban. Jenis kedua adalah kita harus cari satu-satu, 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 satu-satu. Nah, yang satu-satu itu tadi jawabnya kapan? Jawabnya di akhir-akhir, di saat kita sudah baca semua informasinya. Dipahami ya? Dipahami ya? Nah, kalau sudah paham, mari coba kita jawab soal pretest yang udah teman-teman jawab. Ya, coba saya buka dulu soal pretestnya. Saya buka dulu soal pretestnya. Baru nanti teman-teman jawab yang post test. Ya, ini pretestnya nih. Ini pretestnya kan? Ya, ini pretest. Eh, betul nggak? Oh, bukan, 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 bukan. Salah, 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 salah. Download mana pretest. Nah, ini pretestnya. Share screen-nya sebentar. Oke. Nah, sudah nampak? Sudah nampak. Nah, tadi teman-teman udah jawab nih pretest nih. Udah jawab pretest, ya kan? Misalnya gini. Nih, nomor satu. Oke, nomor satu. Why did the writer choose a pickup for his car? Kenapa? Why artinya kenapa? Kenapa penulis writer memilih choose pick up for his car? Teman-teman, kata kunci apa yang akan diambil di nomor satu ini untuk kita cari di teks? Kata kunci apa? Car. Nah, misalnya nih, thank you Valisa atas jawabannya. Kalau kita pilih car, kalau kita pilih car, misal ya, kalau kita pilih car, misal, ini kan nggak apa-apa, ini jadi contoh aja. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, mana lagi? Di sini ada, ini nggak apa-apa. Jadi ini
saya mau kasih tahu, hati-hati dalam memilih kata kata kunci. Hampir di mana-mana ada. Hampir di mana-mana ada. Kalau seandainya kita pilih car. Kalau seandainya kita pilih car, itu hampir di mana-mana ada. Sehingga ya, sehingga membuat kita akhirnya harus membaca di mana-mana. Di sini kita baca, di situ kita baca, di sini kita baca. Nah, jadi hati-hati dalam memilih kata kunci. Kata kunci harus unik dia. Menurut kita semua nih, menurut kita semua, mana yang unik antara pick up, mana yang unik antara pick up dengan car? Car kan udah biasa. Kan kita udah biasa menemukan kata car. Car itu kan B aja. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi kata pick up itu lebih unik. Kata pick up itu lebih unik. Ya, jangan pilih kata writer, penulis. Ini yang ditanya bukan penulis, yang ditanya kenapa penulis memilih pick up. Jadi kita cari kenapa penulis memilih pick up. Jadi yang kita cari yang pick up. Kenapa pick up? Kenapa nggak yang lain? Berarti kan kita cari pick up. Kalau kita cari penulis ya karena memang dari awal sampai habis kan penulis semua yang bicara. Dari awal sampai habis penulis cuma nih ngomong, ini penulis cuma. Writer ini artinya penulis ya, penulis semua. Jadi kita cari kenapa penulis pilih pick up. Di sini kita ketemu kata pick up. Nih pick up. Pick up. Nah, jadi di sini. Kita baca di sini. Coba kita baca di sini. Kita baca ya. We thought it was most practical vehicle since I did a lot of outdoor activities. Karena saya banyak melakukan aktivitas-aktivitas outdoor seperti hunting, berburu, fishing, memancing, off-road, sering off-road. Jadi kami pilih pick up. Finally, akhirnya kami pilih fit pick up. Kenapa? Pick up itu cocok untuk aktivitas luar ruangan. Dia sering aktivitas luar ruangan, outdoor activities, hunting and fishing. Maka jawabannya sesungguhnya niscaya. Oleh karena itu, jawabannya ada di. Silakan dijawab. Iya sih. Ya, jawabannya ada di B. Jelas dia bilang di situ karena karena dia suka outdoor activity. Jelas sekali. Karena dia suka outdoor activity. Nah, misalnya dia bilang cheap, cheap, murah. Gampang aja kita cari cheap murah. Tadi kita baca sampai sini kita baca pun kita nggak menemukan kata cheap. Kita nggak menemukan kata cheap. Ya, kita nggak menemukan kata school, kita nggak menemukan kata aksesoris, nggak menemukan kata itu. Yang kita ketemukan adalah kata outdoor activities. Good, jawaban kalian ada di B, benar jawabannya ada di B. Begitu cara jawabnya ya, teman-teman sekalian ya, begitu cara jawabnya. Oke, sudah. Next, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, ini salah satu contoh soal di mana kita harus baca semua. Jadi kan ada dua jenis. Ada satu jenis yang kita langsung baca di bagian tertentu, bagian itu aja. Ada satu jenis lagi yang kita harus baca semuanya. Kayak nomor 2 ini. Ya, kayak nomor 2 ini kita harus baca semuanya. Misalnya nih, dari teks kita tahu bahwa, nah, apakah mobilnya mobil mewah?
Luxurious car. Tadi kita udah baca. Bukan. Mobil pick up. Masa pick up mobil mewah, ya kan? Nah, itu contoh, contoh. Terus kita lihat lagi, dia bilang the car is second hand car. Kan yang Mobilnya aku nggak mobil tahu ya. mobil bekas. Coba kita lihat, betul nggak dia beli mobil bekas? Kita baca. Tadi dia beli di bagian yang kuning ini kan? Di bagian yang kuning ini dia beli. Dia bilang tuh, kami pergi ke setiap dealer. Ke kapela mobil, ke tempat jual mobil. Di dealer ini bisa jadi ada mobil bekas, bisa jadi ada mobil baru. Dia bilang kan, 3 minggu dia pergi, nggak ketemu yang cocok. Nah, kemudian eh, saya maunya truk, dia bilang. Truk yang punya 4 wheel drive, 4 WD. Mungkin teman-teman tahu mobil 4 WD ya, yang bannya besar. Nah, di sini tadi dia bilang dia suka outdoor, nggak dia bilang tentang ini, tentang mobil bekas. Dalam mobilnya bersih, kita nggak menemukan dia bilang mobil bekas. Ada CD player, ya kan? Oh, pick up Eh, tuh apa nggak? the inside was clean and still had. Mobil ayah kan? Finally, we came across mid-size pickup and I feel I love it. It was gray with a green splash stripe down the side. It was 5 speed, but my dad said he would teach me how to drive it. The inside was Mak, dalamnya bersih, uh, and still udah had udah. a new car smell. Baunya baru. Meskipun itu sudah pernah dipakai. Oh iya, itu mobil bekas. Iya, di sini dia bilang itu mobil bekas. Di sini dibilang it was used. Masih baru, baunya masih baru baunya. Walaupun udah digunakan. Berarti jawabannya itu mobil bekas. It was used. Digunakan sebelumnya. Maka jawabannya ada di B. Nah, ini enak. Kenapa enak? Langsung pilihan jawaban B saat kita baca, langsung kita bisa ketemu. Langsung kita bisa ketemu. Ya. Nah, ini gampang nih. Nah, ini contohnya. Jadi jawabannya ada di B. Ada kata-kata di paragraf kedua. Paragraf kedua ada dibilang it was used. Udah pernah used, dipakai. Was artinya sesuatu yang pernah. Was used, dipakai. Oke, itu dia contohnya. Ya, itu dia contohnya. eh Contoh soal yang kita bisa tanya, lihat langsung, kita bisa baca semuanya. Ini juga ada, misalnya kayak nomor 3 ini. Iya, kunci jawabannya saya yang buat. Kunci jawabannya saya yang buat. Tadi saya salah baca. Ya, tadi saya salah baca. Setelah kita baca sama-sama, malah enggak, kunci jawabannya saya yang studi yang saya yang buat. Jadi konfirmasi, bukan konfirmasi, saya klarifikasi. Kunci jawabannya saya yang buat. Kenapa? Karena waktu saya baca tadi saya salah baca. Saya salah baca, saya nggak menemukan, saya cari-cari nggak temu saya itu. Jadi anehnya waktu saya ngajar kalian malah ketemu, itu anehnya. Ya, jadi kunci jawabannya salah, saya yang salah karena saya yang buat tadi. Ya, oke. Makanya bagusnya kita bahas itu di kelas sekarang. Ya, oke. Kalau teman-teman jawabnya mobilnya pernah dipakai, second hand, berarti teman-teman betul. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 3. Coba kita lihat nomor 3. Nah, ini lagi contoh soal di mana kita harus baca satu-satu. Kita harus baca satu-satu. Sinekne kita baca, sinekne kita baca, sinekne kita baca. Ya, ini saya nggak mau cari langsung lah. Coba kita cari yang B. Kita cari yang B. Ada kata-kata lick its owner face. Lick Chihuahua ini suka lick its owner face. Nah, kita cari mana yang dia bilang kayak gitu. Betul nggak tuh? Nah, dia bilang kalau lick, lick itu kan berarti kalau di sini dia ngomongin tentang
ukuran, ukuran. Berarti fisiknya di sini. Fisiknya di sini. Berarti kalau leak itu kan dia menjilat, itu di perilaku. Perilakunya ada di sini. Kenapa? Di sini kita menemukan dia berani, dia baik, dia cheerful, ya. Berarti adanya di sini. Di sini kita ketemu. Sini kita ketemu. Some like to lick their owner face. Some like to lick their owner face. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor ini, nomor berapa tadi ini? Nomor 3 ini adalah likes to lick its owner face. Ya, ada dijelaskan di paragraf kedua baris ketiga. Ya, paragraf kedua baris ketiga. Coba kita buktikan yang lain. Kita buktikan yang lain. Misalnya nih, can be kept in small area. Ini dia ngomongin tentang area-area nih, wilayah-wilayah tempat-tempat nih. Can be kept in small area. Bisa nggak dia dipelihara di tempat yang kecil? Nah, coba kita baca. Kalau dia bilang tempat, berarti di sini apartemen. They are good little dog for apartemen. Ya, Chihuahua suka cuaca yang hangat, nggak suka dingin. Mereka butuh space, mereka butuh ruangan, mereka butuh ruangan, sama kayak anjing yang lain. Nih, ini kok udah anjing-anjing kali nih sekarang nih, ya kan? Meskipun mereka itu kecil, meskipun anjing Chihuahua itu akan anjing lagi, astagfirullah. Meskipun anjing Chihuahua itu kecil, bukan berarti mereka bisa kept in very small area. Doesn't mean they can kept in very small area. Itu artinya apa? Mereka nggak bisa di small area. Mereka nggak bisa di small area. Maka jawaban yang kalau ada yang jawab D, maka itu salah. Jadi kita udah ketemu jawabannya ada di B. Oke, sudah kita lanjut. Ada pertanyaan? Pertanyaan nggak? Oke, nggak ada cara cepet. Ya, nggak ada cara cepetnya. Makanya saya bilang soal ini jangan dijawab di awal-awal. Tadi kenapa saya bisa tahu cara cepetnya? Kenapa saya langsung cepet dapat jawabannya ya? Karena saya kan udah baca teksnya, jadi saya udah tahu teksnya. Tadi kenapa saya langsung jawab ke kunci jawabannya? Itu menghemat waktu kita aja. Karena kalau kita cari satu-satu, dia tetap harus dicari satu-satu dia. Nah, jadi saya sarankan untuk tidak dijawab di awal-awal. Saya ulangi sekali lagi, untuk tidak dijawab di awal-awal. Jawabnya itu setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya, soal ini ada di soal nomor 1, misalnya. Jawab dulu soal nomor 2, jawab dulu soal nomor 3, jawab dulu soal nomor 4. Setelah kita menjawab soal nomor 2, 3, dan 4, pastikan kita udah baca beberapa bagian teks. Pasti kita udah baca beberapa bagian teks. Saat udah kita baca beberapa bagian teks, pasti kita udah dapat beberapa informasi. Paling minimal-minimal kita udah tahu posisinya di mana. Jadi waktu kita jawab nomor 1, kita udah nggak payah baca ulang lagi. Oh, ini tadi aku udah baca. Jawabannya nggak gini tadi waktu aku baca. Oh, ini tadi aku belum baca. Tapi aku udah tahu posisinya di mana. Kok bisa tahu posisinya? Kok bisa tahu jawabannya? Karena secara tidak sengaja kita sudah membacanya saat kita menjawab soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Paham ya? Nah, itu satu. Jadi, tipsnya jangan dijawab di awal. Karena kita bisa jawab soal yang lain dulu. Begitu menemukan jawaban dari soal yang lain itu tadi, secara tidak langsung terjawab nomor 1 tadi itu. Infonya jadi kita jadi tahu infonya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kita bisa melakukan cara-cara dengan memetakan. Misalnya nih, di sini dia ngomongin soal fisik, bigger than all puppies. Lebih besar daripada semua anjing-anjing yang lain.
ngomongin soal fisik. Saat kita baca, dia ngomongin fisik ada di paragraf satu. Berarti baca paragraf satu aja. Ya, tadi kita udah baca dia ngomongin sifat di paragraf 2. Dia ngomongin tempat di paragraf 3. Nah, dari situ kita bisa cari masing-masing. Oh, ya kalau yang D ngomongin tempat berarti ada di paragraf 3. Langsung kita cari ke paragraf 3. Jadi lebih cepat. Tuh, cari aja di paragraf 3. Ngomongin tempat nih. Oh, tempat ada di paragraf 3. Cari aja di paragraf 3. Nggak usah cari di paragraf lain. Gitu. Masa lagi ngomongin area, kita malah malah cari di tempat yang lagi ngomongin fisik. Yang lagi ngomongin fisik. Kan nggak pas. Gitu kan. Nah, itu juga tips kedua. Ya, tips kedua, lihatlah posisinya kira-kira di mana. Dikira-kirakan. Ini lagi ngomongin sifatnya. Dia suka jilat-jilat muka muka pemiliknya. Ih, dijilat-jilat. Ih, dijilat-jilat. Gitu kan? Dijilat, jilat-jilat nggak puasa dia. Jilat-jilat muka pemiliknya. Oh, kalau jilat-jilat itu perilakunya. Berarti nggak mungkin dia di sini karena lagi ngomongin fisik. Bisa jadi di sini. Nah, kita mempersempit ruang kita untuk membaca. Ya, mempersempit ruang kita untuk membaca sehingga jadi lebih cepat kita menemukan jawabannya. Itu tipsnya ya, itu tipsnya. Nggak ada cara lain, itu cara cepat, itu udah paling cepat tuh. Oke, ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut. Ini jawab di terakhir-terakhir saat kita udah membaca soal-soal yang lain. Kita lanjut teks 3. Nah, ini terakhir ada 3 pertanyaan lagi. Kita lanjut teks 3. Misalnya, perhatikan nih, perhatikan. Nah, perhatikan. Mana yang pertama kali akan kalian jawab? Nomor 4 atau nomor 5? Coba jawab di kolom chat. Coba bilang ke saya di kolom chat. Ya, ya, good, good, good. Kita jawab nomor 5 dulu. Nomor 5 lebih gampang. Nomor 5 lebih gampang. Kenapa? Karena nomor 1 ini, nomor 4 ini kita harus baca. Cari ini di mana. Cari ini di mana. Cari ini di mana. Kita cari satu-satu, 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 satu-satu. Kita cari. Capek kan akhirnya kan? Nah, jadi sekarang kita lihat. Nomor 5 aja kita cari. Secara tidak langsung kita udah baca nanti. Nomor 5 misalnya. Mention artinya menyebutkan. Mention artinya menyebutkan. Penulis menyebutkan usefulness of geolocalized tweet. Ada kata usefulness, useful, kata kuncinya useful. Kita cari kata useful geolocalized tweet. Useful, useful, useful. Nih, kita baca nih. Useful, nggak ketemu kata useful, nggak ketemu kata useful, nggak ketemu kata useful, nggak ketemu kata useful. Useful, 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 useful. Nih, useful. Di sini dia bilang, tadi dia bilang, di mana penulis menyebutkan manfaat usefulness of geolocalized. Geolocalized tweets can be very useful. Geolocalized tweet ini bisa sangat bermanfaat, useful, informasi yang sangat bermanfaat ya untuk merencanakan, untuk planning perencanaan karena ada aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang yang memberikan informasi. Berarti di sini dia bilang ini adalah paragraf kedua awal-awal. Maka jawabannya ada di sini. Paragraf kedua, kalimat pertama. Ketemu kita jawabannya. Ya, oke. Ini juga nomor 6. Kita jangan jawab dulu nomor 4. Kita jawab dulu nomor 6. Ya, kita jawab dulu nomor 6. Nah, saya akan ambil kata kunci. Saya akan minta kalian. Nih, saya ambil kata kunci. Ini pertanyaannya. Saya akan minta kalian untuk mencari di mana posisinya. Nih, di mana posisinya? Ini ada paragraf. Oke, saya akan tulis di sini. Ah, nih saya akan kuningkan. Nah, kalian cari di mana ada dia bilang get a lot of information. Get a lot of information. Paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3.
A lot of information. Banyak informasi yang dia bisa dapat. Paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3. Paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf 3. Nah, di paragraf 3, betul di paragraf 3. Di sini kita menemukan researchers point out that thanks to the increased use of smartphone, social networks like Twitter and Facebook have made it possible to access and produce information. Produce of information. A large number of people who provide information. Banyak informasinya. Kenapa banyak informasinya? The researcher point out that thanks to the increased use of smartphone and social networks. Use of smartphone and social networks. Maka ketemu jawabannya ada di jawabannya ada di iya, jawabannya ada di C. Ya, the rise of social network use. The rise of social network use. Iya, meningkatnya meningkatnya orang menggunakan social networks. Coba kita baca, betul nggak? Di sini dia bilang gitu. Ini peneliti menekankan bahwa dia berterima kasih karena meningkatnya increase sama rise, ulang lagi, increase sama rise itu sama artinya, meningkatnya penggunaan smartphone dan social networks. Ini jawabannya. Oke, jawabannya ada di C. Oke, nah sekarang coba kita jawab soal nomor 4. Yang salah. Nah, ini nak. Kenapa enak? Karena kata kuncinya gampang-gampang. Ini misalnya London mostly quit daytime leisure area. Kita cari di sini London. Dia bilang London mana? London, London. Nah, kayak nama emas ya, emas London. The network generate bla 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 bla. The first two cases the first nih ya. Nih, nih. London with daytime leisure area. It's tweeting activity in daytime leisure area. Berarti jawaban yang A ini benar. Jawaban yang A ini benar. Yang kita cari yang salah. Kita lihat yang B. Fokus penelitian land use in Manhattan, Madrid, London. London sebenarnya bukan London ya. Ya, Frias Martinez have studied meneliti land use in Manhattan, Madrid, and London. Ya, penelitiannya di Manhattan, Madrid, and London. B juga betul. Nah, sekarang kita lihat C. Residential, business, daytime leisure, dan nightlife areas, area malam hari, area bisnis, area residensial, area daytime leisure, bisa diidentifikasi. Bisa diidentifikasi. Coba kita lihat. In the first two cases, they identify four uses. Di dalam dua kasus, mereka mengidentifikasi empat. Empat mereka identifikasi. Residensial, bisnis, daytime leisure, dan nightlife areas. Nah, penelitian menunjukkan Madrid naik, naik, ya kan? Naik. Sama satu lagi, on the other hand, London daytime leisure. Kita menemukan dua, daytime leisure dan night. Kita nggak menemukan residensial dan bisnis. Itu artinya apa? Penelitian hanya bisa menentukan malam sama daytime leisure.
Dia tidak menemukan bisnis sama residensial. Nah, jawaban yang salah ada di C. Coba kita buktikan yang ini yang C salah ya. Coba kita buktikan yang D. Yang D, Manhattan sama Madrid night time. Madrid night time itu concentratednya weekend. Manhattan weekday. Jadi dia bilang Madrid night time sama Manhattan night time activities different. Kan betul, concentratednya different. Yang satu weekday, yang satu weekend. Betul. Nah, the researcher bisa mengidentifikasi four land use in Manhattan, London, dan Madrid. Betul, Manhattan, London, dan Madrid. Jadi jawabannya ada di C. Gitu ya. Itu cara carinya gitu. Nah, sekarang karena pretestnya udah habis, sudah kita bahas. Coba teman-teman jawab post testnya. Jawab post test. Oke, teman-teman jawab post test. Waktunya 7 menit, udah di-share sama Bang Ipul. Geolocalize itu adalah me, apa kita bisa melokalisasikan, menentukan secara geografis, menentukan secara geografis, secara tempat, secara wilayah. Misalnya kamu mau menentukan sesuatu di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C, itu namanya geolocalize. Menentukan sesuatu di tempat wilayah tertentu. Misalnya, kamu mau lihat lokasi jual kelapa muda ada di Banda Aceh. Itu kan kamu identifikasi secara geolokasinya kan. Misalnya jual kelapa muda adanya di Darussalam misalnya. Itu geolokasi namanya. Nah, tadi dia melakukan geolokasi pakai Twitter. Orang bisa melakukan Twitter, misalnya nge-tweet, orang bilang buat status, oh ada orang jualan di eh, jualan di kelapa muda di Darussalam. Jadi orang bisa mengidentifikasi di Darussalam ada jual kelapa muda. Ah, itu disebut dengan geolokasi. Lokasi tempat di mana sesuatu terjadi. Silakan dijawab post testnya, udah di-share. Silakan jawab post testnya, nanti kita coba ini ya, kita lihat ini. Silakan dijawab aja dulu dulu post test. Kita bahas sama-sama. Kalau cukup waktunya, kalau nggak cukup ya udah.
Teman-teman sekalian kalau udah bilang ya, kalau udah bilang, dibilang udah bilang gitu ya. Kalau udah bilang biar bisa kita bahas. If you have done that, tell me. Oke, udah kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Mungkin ada yang masih mau ngerjain. Alright. Udah ya. Nah, eh kalau ada yang mesti jawab, silakan dijawab aja terus. Tinggal
Semenit lagi lah. Semenit lagi lah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita bahas. Sekarang kita bahas. Waktunya sudah selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba tes kita buat kayak gini. Bisa nggak ya kayak gini? Kayak gini aja. Nah, bisa nggak? Kelihatannya gimana sih, Dek? Kelihatan di kalian gimana sih? Oke, ganti, 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 ganti. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Kayak gini aja. Alright. Hmm. Nah, perhatikan. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. According to the text. Menurut teks. Perhatikan baik-baik. People current dependence on computer. Current dependence on computer. Kata kunci. Current dependence on computer. Ya, kita cari kata kunci ini. Current dependence on computer. Current dependent on computer. Ah, nggak nampak. Guys, nggak nampak ya? Yang lain nampak nggak? Nampak, Pak. Nah, nampak. Nampak. Nampak, Nuzula nampak semua. Tadi layarnya putih. Sekarang, oh tadi layarnya masih suci. Sekarang udah normal. Tadi masih suci dia, ya kan? Oke, masih putih kan? Putih-putih kuntilanak. Karena jadi apa kata kuncinya kan? Udah lupa kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya according to the text, menurut teks. Ini bukan kata kunci ya. Ini ciri-ciri soal nih, bukan kata kunci. Menurut teks, orang-orang current dependence on computer is exemplified by, ini kita copy nih. Ini kata kuncinya nih, kita cari mana dia bilang dependence on computers. Dependence on computer. Kita cari. Computer relatively new invention, first computer, bla bla bla, personal computer, tremendous, we know dependent. Nih, nih, nih. Current dependent, coba lihat ya. Tuh, current dependence on computer situ. Current dependence on computer, current dependence on computer. Nih, ketemu kita di sini. We are now so dependent on computers that it's hard to imagine what things would be like today without them. Ya kan? Sulit untuk membayangkan, mengimajinasikan apa yang akan terjadi hari ini, what things would be like today. Hari ini apa yang akan terjadi, what things would be like today without, tanpa komputer. Apa yang akan terjadi tanpa komputer? Itu kayak gini dia bilang, kayak gini. Kamu hanya bisa pergi ke bank ketika komputer rusak. Ketika main komputer, komputer utama rusak. Cuma bisa pergi ke bank. Itulah chaos. Ada chaos dia bilang. Chaos yang akan terjadi jika komputer suddenly remove secara dunia. Kalau komputer dihilangkan di dunia ini, akan terjadi yang namanya chaos. Chaos yang kayak mana contoh chaosnya? Kita cuma bisa pergi ke bank, kita nggak bisa kemana-mana lain. Nggak ada komputer. Naik pesawat nggak bisa, pesawat pakai komputer. Pergi eh, chatting nggak bisa, chatting pakai komputer. Motor sekarang aja itu settingannya pakai komputer. Jadi semua pakai komputer. Jadi paling cuma bisa ke bank simpan duit. Itu pun juga sebenarnya ada pakai komputernya juga. Ya, kata kuncinya, lihat kata kuncinya. Chaos. Dia bilang, chaos that would occur if computer, chaos akan terjadi
kalau komputernya di remove. Itu yang akan terjadi kalau kita saking ketergantungannya sama komputer. Dependent on komputer. Saking ketergantungannya sama komputer. Ketergantungan bahasa Inggrisnya adalah dependent. Nah, di sini kita ketemu nih. Maka jawabannya adalah nggak ada dia bilang ini tadi. Nggak ketemu kita kata 1915. Nggak ketemu kita kata the last 30 years, 30 tahun. Nggak ketemu. Ketemu tadi kita kata chaos, ketemu. Ya kan? Chaos ketemu. Jawabannya ada di C. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, text state that future computer. Nah, kalau ini dia bermain dengan future, masa depan. Future computer are predicted to mana cari kita kata future computer. Kita cari kata future computer. In the future, ketemu kan? Komputer akan digunakan untuk create bigger and even more sophisticated computers. Komputer akan digunakan untuk menciptakan komputer yang lebih canggih dan lebih besar. Jadi komputer dipakai untuk menciptakan komputer. The prospect ya, prospek ini mencemaskan. Alarming itu artinya mencemaskan. Orang cemas. Kalau komputer udah bisa buat komputer itu orang cemas. Kenapa? They will be so complex. Akan sangat kompleks. Ya kan? Kenapa? They will bring. Akan membawa manfaat. Tapi juga akan meningkatkan potensi chaos. Nah, berarti komputer di masa depan itu mungkin lebih bagus, tapi bisa menyebabkan potensi chaos. Ya, itu dijelaskan. Maka contoh, misalnya nih, contoh, kasih contoh. Bisa menerbangkan pesawat. Jadi komputer bisa menerbangkan pesawat dan bisa juga menggerakkan pesawat di bandara. Itu kan bisa jadi eh, jika semua komputer bekerja dengan bagus, nothing can go wrong, nggak ada yang salah. Tapi jika satu program gagal, maka akan jadi bencana. Jadi kayak buah si malakama, ya bisa bagus, bisa jelek. Maka jawabannya ada di ya bagus, bisa jelek. Maka jawabannya ada di bring membawa manfaat dan juga membawa bahaya. Jawabannya ada di B. Bisa bagus, bisa jelek. Nah, oke, ada pertanyaan. Pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, nggak ada pertanyaan. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Tidak. Oke, kita lanjutkan ke nomor ini. Nih ya, nih misalnya nih. Nih, kalau saya akan jawab soal misal kayak nomor 6. Saya akan jawab soal nomor 6. Banyak rupanya. Saya kira ini cuma sampai nomor 6 tadi. Saya akan jawab soal nomor 6. Perhatikan nomor 6. Digital nomadism. Ya, kata digital nomadism pada teks merujuk ke kita baca digital nomadism itu apa? Nih,
The rise of digital nomadism has transformed the way people approach work and travel. Ini kata kuncinya. People, the way people work and travel. Berarti digital nomadism itu adalah mana tadi? Nomor 6. Yang mana jawabannya? Mana jawabannya, Dek? Yang mana jawabannya? Ya, work and travel. Work with travel. Ya, good. 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 Jawabannya ada di B. Ya, kalau ini without working, dia work kok. Di sini malah dia bilang tidak bekerja, tanpa bekerja. Salah dong. Oke, good. Jawaban nomor 6 ada di B. Oke, sekarang kita lihat nomor lain. Nomor 5 ya. Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3 dia bilang advantage, manfaat. Nah, kadang-kadang dia nggak menggunakan bahasa yang sama. Kadang-kadang dia menggunakan kata-kata yang berbeda. Di sini kita ketemukan kata advantage. Berarti kata positif kan? Kita cari sesama-sesama positif. Manfaat dari digital nomadism. Kita cari manfaat digital nomadism. Nah, perhatikan, perhatikan. Di sini kita ketemu nih. Hmm, nih, nih, ketemu kan? Ini kan kata-kata positif kan? Manfaatnya adalah opportunity, ini artinya kesempatan. Ada peluang. Peluang itu kan hal yang bagus kan? Peluang untuk hidup dan profesional bekerja dimanapun di seluruh dunia. Itu manfaatnya berarti. Benefitnya itu. Benefitnya itu. Berarti jawaban nomor ini kita copy, kita taruh kemari. Ah, maka jawabannya jelas. Manfaat digital nomadism itu adalah nomaden, pindah-pindah adalah. Ayo, jawabannya ada di A. ya. Jawabannya ada di A. Good. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 dia tanya tentang challenge. Challenge. Nomor 5, nomor 4. Nomor 4 dia tanya challenge, tantangan digital nomad. Tantangan digital nomad. Kita cari lagi di teks. Ketemu tantangan di sini. Nih, ya kan? Ada kumpulan-kumpulan tantangan, challenge. While it may seem ideal to travel while working, memang ideal kita jalan-jalan sambil bekerja itu ideal memang, ya. Tapi digital nomad itu must navigate the complexity of regulation time zone. Nah, copy. Maka jawabannya adalah yang mana jawabannya? Itu B. tantangannya. Jawabannya ada di B. 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 Iya, jawabannya ada di B. Good. Nah, jadi kan, tapi kan Bang tadi, tapi kan Bang tadi kami menemukan dua kata challenge. Dua kata challenge. Di sini juga ada challenge, dia bilang gitu kan. Di sini juga ada challenge, dia bilang gitu. Nah, ini bukan ngomongin tentang challenge. Ini maksudnya dia udah pernah ngomong, gitu kan? Meskipun ada tantangannya, berarti kan
Dia udah ngomongin tantangannya sebelumnya. Meskipun ada tantangan, nah aslinya di sini dia ngomongin apa? Digital nomadism itu diharapkan terus tumbuh, growing. Diharapkan terus tumbuh, growing. Nah, coba kita lihat nomor berapa? Nomor 6 udah, 5 udah, 7. Nah, 7 itu downset, bukan. Tadi kita baca growing. Growing. Mana tadi dia bilang? Grow, ini dia bilang grow. Digital nomadism continue grow. Nah, kenapa dia grow? Coba kita lihat. Kenapa dia grow? Kenapa dia grow? Dia bilang di sini. Flexible work policies, dia kerjanya fleksibel, ya kan? Kemudian juga teknologi bekerja jarak jauh, teknologi bekerja jarak jauh. Nih kayak kita nih kan jarak jauh nih, teknologinya terus meningkat, terus berkembang. Nah, jadi orang jadi freedom, bebas kerja di mana-mana. Ya, orang juga orang-orang yang suka kebebasan, independen, dan orang-orang yang suka petualangan. Jadi sambil berpetualang sambil bekerja. Kenapa? Karena dia flexible work policies. Flexible work policies. Nah, jadi makanya fleksibel itu yang terus bikin dia meningkat. Maka jawabannya ada di nomor berapa tuh? Fleksibel. Nah, grow in popularity. Jawabannya ada di Eh, A. 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 Jelas. Jawabannya ada di A. Cuma sampai nomor 8 ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 7. Downside. Downside ini artinya adalah kekurangannya. Kekurangan. Downside itu kekurangan, negatif, ya. Kekurangan itu negatif. Berarti dia dekat-dekat sama ini tadi, dekat-dekat sama challenge tadi, tantangan. Dekat-dekat sama challenge atau tantangan. Kekurangan dari digital nomadism. Kita cari kekurangan digital nomadism. Nah, di sini kita ketemu. Di sini kan tadi tantangan kan. Kita udah baca sampai sini tadi. Kita udah baca sampai sini. Di sini kita ketemu kekurangannya. Differences and unstable internet connection. Koneksi internetnya nggak stabil. Itu satu. Kemudian kerjanya rutin. Ya, menjaga bekerja rutin itu sulit. Susah kita jaganya untuk rutin. Kenapa susah? Kenapa? Karena lokasinya beda-beda terus. Jadi untuk rutin bekerja itu sulit. Pindah sana, pindah kemari. Sulit untuk bisa rutin. Sehingga terjadinya yang namanya burnout, the constant balancing. Ya, karena kita harus menyeimbangkan itu, membalancekan itu tadi antara produktivitas dan santai-santai, ya, itu bisa membuat orang lead to burnout or feeling isolation. Burnout or feeling isolation. Dapat burnout or feeling isolation. Maka jawaban nomor 7 adalah E. A. A nih, burnout feeling Oh of. ya. Karena kita terlalu bebas. Kebebasan itu membuat orang itu kadang-kadang terlalu berlebihan pekerjaannya. Kenapa? Jalan-jalan kerja, jalan-jalan kerja, jalan-jalan kerja. Kayak kalian sekarang nih, kalian keluar dari pesantren, ya kan bebas kalian. Kalau kalian bebas, saking bebasnya kalian, kalian akan mengalami yang namanya kejenuhan, burnout, kejenuhan. Kalian harus mengatur atur kehidupan kalian sendiri, nggak diatur sama sekolah lagi. Nah, dia bilang burn out. Tadi dia bilang burn out. Nggak ada dia bilang culture. Nggak ada dia bilang culture. Nggak ada dia bilang kurangnya teknologi. Nggak ada dia bilang kurangnya teknologi. Yang dia bilang kurangnya internet. Internetnya nggak stabil. Di beberapa tempat nggak stabil. Di beberapa tempat stabil. Jadi bukan kurangnya teknologi. Dia nggak ada dia bilang tentang culture. Tadi kita baca nggak ketemu kata culture. Ya kan? Ya. So, Ya. jawabannya ada di A. Sorry. A. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Ini kita baca Tidak. tadi ini. Nah, ini ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Ini saya simpan. Saya kirim ke kalian. Sudah dibahas. Sudah dibahas. Ini saya kirim ke kalian. Saya buat bentuk PDF. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Ini saya bahannya saya kirim ke ini. Jangan keluar keluar kalian. Ya, saya kirim ke sini. Terus yang tadi yang kedua, nih ini pretest, pretest yang sudah dibahas. Pretest sudah dibahas. Ini saya kirim ke sini langsung kalian download sendiri. Save. Tuh udah saya simpan, ya kan? Nah, sekarang tinggal kalian jawab sendiri. Kalian download sendiri. Mana tadi ini kalian? Mana tadi? Kok udah berubah dia? Share. Bentar ya, saya bagi. Jangan kemana-mana. Saya bagi ke kolom chat. Yang kemana-mana, mana tadi downloadnya ya? Nih. Udah saya share ke kolom chat. Silakan di-download. Kolom chat, coba. Eh, salah. Ini ke Uni aja sendiri. Enak kali Uni. Hmm, ke semua dong, ya kan? Ntar. Kok cuman ke Uni ke semua? Udah. Itu saya udah kirim ke semua. Silakan di-download. Udah dapat kan? Dapat semua kan? Yang udah kita bahas Dapat. hari ini. Dapat. Oke, terima kasih atas perhatian hari ini. Saya nggak akan tutup sampai selesai kalian download. Saya cuma tutup kelasnya aja. Terima kasih atas perhatian kalian atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga puasanya bertahan ya. Jangan mokel. Awas kalian kalau mokel. Ya, Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Sama. Makasih, Pak. Malam. Terima kasih banyak, Pak. Udah siap. Siap, ya, siap. Buat terus. Doain ya untuk kami besok. Doain apa? SMB. SBP, Pak. Oh, besok Biasa. pengumuman ya? Masya Allah. Ya, Ya Allah, doain semoga ya. semoga ada kabar gembira besok. Amin. 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 Target USK. Mana aja boleh target. Yang penting lulus. Yang penting diberikan yang terbaik. Amin. Oke, sudah download. Kalau sudah download semuanya kita keluar. Saya tutup. Bye bye. Bye.